Selamat sore. Assalamualaikum Pak Anies. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Anies, tadi kita sudah saksikan kabarnya saatnya ini regulasi sedang disusun nih, pergub untuk larangan mudik lokal. Tadi disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, bepergian di wilayah Jabodetabek saat Lebaran dibolehkan. Dan ini sepertinya bertentangan dengan pernyataan Anda. Bagaimana kemudian kita menyikapi? Begini, Mas Satu, bahwa pada saat ini kita masih bersama-sama berada di dalam status PSBB, artinya berada di rumah. Apakah itu hari Jumat, apakah itu hari Minggu, apakah Senin, Selasa, kita berada di rumah. Yang dikecualikan adalah 11 sektor, itu tidak ada yang berubah. Jadi kita tetap harus melaksanakan, dan ini harus dituntaskan. Kita ini alhamdulillah data-datanya menunjukkan bahwa kondisi di Jakarta makin baik, tapi belum selesai. Kalau kita tidak tuntaskan, kita longgarkan, kita bisa kembali seperti kondisi bulan Maret. Dan kalau kondisi seperti bulan Maret, mengulang lagi dari nol. Dan begitu banyak warga yang tertib, yang berada di rumah, yang membuat kondisi ini bisa terjadi. Bila sebagian kita justru berada di luar, berinteraksi, itu seperti membatalkan usaha saudara-saudara kita yang memilih disiplin di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Mengendalikan ini semua tidak bisa sendirian. Nah, jadi kita, kebijakan nomor 1 di dalam PSBB tetap jalan terus. Yang kedua, hari ini Pemprov DKI mengeluarkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020. Peraturan ini melarang penduduk DKI Jakarta untuk bepergian meninggalkan provinsi dan kawasan. Mereka, penduduk Jakarta, harus berada di Jakarta, tidak bepergian jauh, dan ini berlaku efektif mulai hari ini. Apakah ada yang dikecualikan? Ada. Siapa yang dibolehkan? Sama seperti pada saat PSBB kemarin. Ada 11 sektor yang orang-orangnya karena pekerjaannya, karena tugasnya mereka berada di luar rumah. Yaitu misalnya sektor kesehatan, pangan, energi. Nah, mereka pula karena tugas dan pekerjaannya akan diizinkan untuk pergi jauh. Tetapi tidak langsung mereka bisa pergi. Mereka pun harus mengurus izin dulu. Jadi, meskipun sektornya itu dibolehkan berkegiatan, tapi mereka harus mengurus izin secara online. Nama webnya adalah corona.jakarta.go.id. Di website itu ada aplikasinya, harus diisi, disertai dengan lampiran-lampiran. Di situ ada detailnya. Jadi, meskipun mereka bekerja di sektor yang dibolehkan, bukan berarti otomatis langsung bisa pergi. Tidak. Mereka pun harus mendapatkan izin. Nanti mereka dapat sebuah surat izin seperti ini. Dan di situ ada QR code-nya. Dengan adanya QR code itu, maka petugas di lapangan tinggal men-scan aja QR code-nya untuk memverifikasi suratnya sahih atau tidak. Sehingga pengendalian yang kita lakukan bukan di lapangan, pengendaliannya pakai sistem. Dibuat sistem, orang menyajukan permohonan, diverifikasi, setelah diverifikasi keluar selembar kertas, dari sini kemudian baru mereka kalaupun mau pergi bisa berjalan. Tapi prinsipnya adalah pengendalian di dalam kita teruskan, keluar juga kita lakukan. Baik, Pak, nanti kita akan surat izin secara online. Apakah ini berlaku hanya untuk warga Jabodetabek atau untuk warga di luar itu, begitu Pak? Ini berlaku untuk warga Jakarta. Kemudian nanti tiap-tiap kepala daerah di wilayah tetangga kita udah komunikasi. Nanti insya Allah mereka juga akan membuat ketentuan yang serupa. Tapi nanti keputusannya bukan di kita, tentu ada di para kepala daerah. Tapi intinya adalah ini sekarang kita harus mengendalikan pergerakan virus. Dan artinya hari-hari ke depan semua tetap di rumah, tidak bepergian. Yang boleh keluar itu ya memang yang sektor diizinkan. Kesehatan, energi, telekomunikasi, itulah. Yang lainnya tetap di rumah. Jadi jangan sampai
kemudian kita melonggarkan. Karena virus ini tidak kenal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau ada weekend. Virus ini tidak kenal lebaran, tidak kenal sama sekali. Jadi justru sekarang kita saatnya menuntaskan supaya kawasan Jakarta juga Jabodetabek bisa segera mengendalikan pergerakan. Kita alhamdulillah sudah sangat jauh lebih baik daripada sebelumnya, tapi belum tuntas. Nah, ini perlu kita tuntaskan. Nah, dengan ada aturan ini, maka masyarakat Jakarta tidak bisa bepergian keluar kawasan Jabodetabek, dan juga yang dari luar. Kalau mau masuk ke Jakarta, maka harus mereka bekerja di sektor yang diizinkan. Baik, Pak Anies, Kalau mohon tidak di maaf saya sektor potong. itu tidak Kalau bisa. tadi Pak Anies Ada katakan perkecualian tidak ada ya, pelonggaran soal PSBB emergency. Jakarta. Artinya kalau ada warga yang sedikit bandel paling tidak ketika lebaran akan pergi ke daerah Bekasi katakanlah, kemudian daerah Bogor, tapi secara pulang pergi saja, bagaimana? Begini, jangan, saya menganjurkan jangan dikerjakan. Tetaplah berada di rumah. Tetaplah berada di rumah. Bahkan Majelis Ulama pun sudah memberikan tausiahnya. Ini ada tausiah dari Majelis Ulama DKI Jakarta yang menganjurkan untuk tetap berada di rumah. Karena yang kena lebaran itu manusia, virusnya tidak kena lebaran. Dan penyesalannya akan panjang. Iya, artinya Penyesalannya akan ada panjang sanksi, bila Pak sampai Anies. terjadi sesuatu. Ya, jadi begini, kalau PSBB-nya ada sanksinya. Ada pergubnya yang mengatur itu, Pergub nomor 41 tahun 2020 untuk berbagai macam aktivitas. Tapi saya ingin mengatakan pada semuanya, ini bukan soal sanksi. Ini soal kita menyelamatkan semua warga. Ketika banyak orang yang disiplin di rumah, lalu sebagian tidak disiplin, itu membatalkan semuanya, rusak semuanya. Karena itu kita harus disiplin. Dan kami akan tegaskan ini berkali-kali bahwa tidak ada yang namanya pelonggaran. Lebaran dan tidak itu kan menurut kita manusia, tapi bagi virusnya tidak. Dan kalau kita di hari-hari itu justru relax, apa yang terjadi? Kita akan bisa kembali ke situasi di bulan Maret, di mana terjadi lonjakan kasus. Jadi kalau Anda menyaksikan kasus-kasus sekarang itu stabil, ini adalah akibat langkah yang kita lakukan 10 hari 2 minggu yang lalu. Bila hari-hari ini kita melakukan relaksasi, bepergian, nanti munculnya 10 hari, 14 hari ke depan. Nah, kami di Jakarta sudah mengukur bahwa reproduction rate kita itu sudah menurun sekali. Nanti kami akan berikan data-datanya ketika kita menyampaikan laporan PSBB awal pekan depan. Di situ ada gambaran bahwa alhamdulillah di Jakarta lebih baik, tetapi belum selesai. Jadi saya ingin mengatakan pada semua bahwa mari kita bersabar, mari kita tuntaskan, dan kalau ini kita tuntaskan, insya Allah kita bisa kembali atau bisa masuk ke masa depan yang berbeda dengan bulan-bulan kemarin. Baik. Tapi kalau kita relax, saya khawatir kita kembali seperti bulan Maret. Ya, Pak Anies, apakah kemudian Jadi intinya dengan adanya peraturan ini, tetaplah tinggal di Jakarta, tidak bepergian. Yang boleh bepergian hanya mereka yang memang di sektor yang diizinkan. Dan itu pun tidak otomatis boleh. Tapi mereka harus mengurus izin dulu sampai dapat selembar surat ini. Pak Anies, bagaimana dengan warga yang sudah terlanjur mudik keluar Jakarta? Disebutkan akan dipersulit untuk pulang. Bagaimana teknisnya? Oh ya, ini ya, Snack. Ya, begini, semua yang berada di luar